Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa yang disabdakan oleh baginda Rasul mengenai 5 keinginan manusia dan 5 apa yang dilupakan oleh manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan." Yang artinya adalah akan datang pada suatu saat nanti, di akhir zaman nanti, umatku nanti akan lebih menyukai 5 perkara ketimbang yang 5 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah umatku nanti akan yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Umatku akan lebih mencintai dunia dan mereka akan melupakan yang namanya akhirat. Kita lihat banyak orang yang bekerja dari pagi buta sehingga pulang larut malam, ingin menjadi orang kaya, ingin mencari dunia dan lain sebagainya. Sehingga mereka melupakan yang namanya akhiratnya. Mereka beribadah kadang-kadang di akhir waktu kesibukannya dalam mengurus dunia. Yuhibbuna dunya, itulah. Mereka lebih mencintai dunianya ketimbang akhiratnya. Mereka lupa akan akhiratnya. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwasanya kita ini hidup ini seperti singgah di warung kopi. Duduk sebentar, meminum air kopi, makan makanan yang ada di warung tersebut, lalu kita pergi. Jadi artinya hidup ini hanyalah sementara. Maka gunakanlah dunia, gunakanlah kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, baginda Rasul pernah mengatakan, umatku adalah mereka yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Umatku lebih mencintai harta ketimbang hisab yang akan mereka perhitungkan nanti di hari kiamat. Jadi artinya banyak orang yang ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ingin menjadi orang kaya, rumahnya di mana-mana, depositonya, mobilnya dan lain sebagainya. Yuhibbunal mal wa yansawnal hisab. Mereka lupa dengan cara apapun mereka dapatkan harta itu agar mereka menjadi orang kaya. Itulah salah satu yang diprediksi oleh baginda Rasul. Yuhibbunal mal. Umatku nanti akan lebih mencintai harta ketimbang hisab yang akan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Jadi artinya bukan kita tidak boleh untuk mengumpulkan harta untuk bekerja. Tapi yang jelas ada 2 pertanyaan nanti. Dari mana harta tersebut didapatkan? Dan yang kedua adalah kemana harta tersebut dibelanjakan. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah yuhibbuna dzunub wa yansawnal maghfirah. Umatku nanti akan lebih mencintai, akan suka melakukan dosa ketimbang yang namanya maghfirah atau melakukan istighfar ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada bagian ini, pada fase ini, kadang-kadang orang itu berani melakukan dosa. Bahkan dosanya sekarang dilakukan dengan terang-terangan, bahkan dengan berjamaah, dengan kelompok dan lain sebagainya. Asal tidak ketahuan dengan hukum yang berlaku. Ya, padahal Allah selalu mencatat semua amalan-amalan kita melalui malaikat raqib maupun atidnya. Beliau mencatat segala amal baik, amal buruk kita. Ya. Jadi itulah yuhibbuna dzunub. Mereka lebih suka melakukan dosa, tidak malu untuk melakukan dosa. Wa yansawnal maghfirah, padahal Allah sudah membukakan maghfirahnya, sudah membukakan pintu taubatnya kepada kita. Mereka lupa akan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Umatku nanti akan lebih mencintai kusur, istana-istana yang megah. Banyak yang membangun istana, banyak yang membangun rumah dengan peralatan yang mewah, dengan segala material-material yang serba luks dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tercipta kenyamanan, kebahagiaan di rumah, di istana mereka yang mereka buat. Tapi mereka lupa ukuran 1,2 meter yansawnal kubur. Mereka lupa tempat kembali mereka adalah kuburan. Jadi artinya yuhibbunal qusur wa yansawnal kubur. Umatku nanti lebih mencintai
rumah istana yang mewah ketimbang mereka bagaimana menyiapkan bekal untuk kekuburan nanti. Yang kelima, yang terakhir adalah sayati zamanul al-ummati yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Ya. Umatku nanti akan lebih mencintai, akan lebih menyukai makhluknya ketimbang sang khaliq. Kita lihat muda-mudi sekarang ataupun orang-orang zaman sekarang itu rela untuk mengantri membeli tiket. Misalnya ada konser atau apapun, atau misalnya ada pertandingan bola, pertandingan basket, rela mengantri. Bahkan tiket yang harganya jutaan rupiah pun mereka beli. Padahal untuk sedekah yang misalnya 50.000 saja itu dianggap mahal ataupun dianggap terlalu besar. Itulah cinta kita kepada makhluk tidak lebih daripada cinta kita kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada dasarnya jangan sampai cinta kita kepada Allah itu mengurangi cinta kita kepada makhluk, apapun makhluk itu, baik itu hewan, kendaraan atau apapun itu. Jangan sampai mengurangi cinta kita kepada Sang Khalik ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah tadi. Jadi prediksi baginda Rasul ini sudah disampaikan sejak 14 abad yang silam. Bahwasannya umatku nanti akan lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Yang kedua, umatku nanti akan lebih mencintai harta mereka ketimbang hisab nanti yang akan diperhitungkan di hari kiamat. Yang ketiga adalah umatku nanti lebih mencintai berbuat dosa ketimbang magfirah dan meminta ampunan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansawnal qubur. Umatku lebih mencintai istana yang megah, rumah yang mewah, dengan material yang serba mahal, tapi mereka lupa bekal yang akan dipersiapkannya ketika mereka masuk ke dalam kubur nanti. Dan yang kelima, yang terakhir adalah yuhibbunal khalqa wa yansawnal khaliq. Umatku lebih mencintai makhluknya ketimbang Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita semua agar kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan ini. Kita harus senantiasa mengingat akhirat, mengingat hisab, mengingat magfirah Allah. Apalagi ini bulan ampunan, bulan magfirah. Yuk kita raih magfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengingat kubur. Apa maksudnya? Kita harus mengingat, mempersiapkan bekal nanti ketika nanti orang-orang itu sudah terbujur kaku, tidak bisa ngapa-ngapain ketika di dalam kubur. Karena apa? Yang akan dibawa adalah bekal amal soleh yang kita lakukan. Dan jangan lupa untuk selalu mengingat kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.